kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan warga Mimika berunjuk rasa di kantor DPRD, desak Bupati selesaikan masalah batas wilayah Kabupaten Deiyai. Usai kematian ibu hamil, tim investigasi Mendagri bekerja cepat periksa rumah sakit yang tolak pasien. Industri kayu olahan berkembang, Pemprov ekspor 10 kontainer kayu ke Cina. Penolakan pasien yang terjadi di beberapa rumah sakit di Jayapura, Papua membuat manajemen RSUD Merauke mengambil pelajaran. RSUD Merauke yang merupakan salah satu rumah sakit terbesar di Papua Selatan menegaskan bahwa sejak beroperasi hingga saat ini manajemen tidak pernah sekalipun melakukan penolakan terhadap pasien yang datang dalam kondisi apapun. Direktur RSUD Merauke, Dr. Dewi Wulandari mengatakan, pihaknya selalu menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, setiap pasien tetap dilayani, meskipun datang tanpa membawa uang sepeser pun atau kelengkapan administrasi. Direktur RSUD juga menegaskan bahwa persoalan administrasi merupakan hal yang bisa diselesaikan kemudian. Sementara menolong pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditunda. Untuk penolakan seperti itu kami tidak, karena secara prosedur kami dilarang untuk melakukan penolakan, kecuali memang tempat tidur atau jumlah tempat tidur di IGD penuh, itu kami mohon maaf. Bekerja di RSUD merupakan panggilan jiwa untuk melayani sesama sehingga seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit wajib melayani apalagi pasien dengan kondisi darurat. Direktur RSUD Merauke juga mengingatkan nakes di rumah sakit agar menjadikan peristiwa kematian ibu hamil di Jayapura sebagai pelajaran bersama bahwa nyawa sangatlah penting dan tidak bisa ditawar-menawar. Muhammad Ridwan dan Diantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Keluarga Irene Sokoi masih diliputi duka mendalam. Sang ipar, Alfonsina Kabay, menceritakan kronologi lengkap yang dialami Irene hingga akhirnya meninggal bersama bayi dalam kandungannya setelah tidak mendapat pelayanan medis di sejumlah rumah sakit. Ditemui di rumah duka di Kampung Hobong, Sentani, Kabupaten Jayapura, Alfonsina menjelaskan kejadian bermula Minggu siang saat Irene mulai mengalami kontraksi kuat. Keluarga segera membawanya ke RSUD Yowari menggunakan speedboat karena akses dari kampung ke kota cukup sulit. Saat tiba, Irene masih berbicara meski dalam kesakitan. Di RSUD Yowari, perawat menyampaikan posisi bayi tidak baik dan ukuran janin terlalu besar untuk persalinan normal. Keluarga diminta menunggu dokter kandungan. Namun menurut Alfonsina, waktu terus berjalan tanpa ada tindakan medis yang kuat. Menjelang larut malam, keluarga mendesak surat rujukan karena kondisi Irene makin memburuk. Nafasnya sesak, tubuhnya semakin lemas. Administrasi berjalan sangat lambat dan surat rujukan baru diterbitkan sekitar pukul 1 dini hari. Dari sana, keluarga membawa Irene ke Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Namun pihak rumah sakit menyatakan tidak dapat menerima pasien dalam kondisi seperti Irene. Keluarga lalu berlari lagi ke RSUD AB Pura. Di tempat ini, mereka kembali ditolak. Petugas menjelaskan ruang operasi sedang direnovasi dan tidak bisa menangani operasi darurat. Belum menyerah, keluarga menuju Rumah Sakit Bayangkara. Di sana mereka diminta membayar uang muka kamar karena kamar yang ditanggung BPJS disebut penuh.
Setelah 4 rumah sakit tidak memberikan kepastian, keluarga membawa Irene ke RSUD Dok 2 Jayapura sebagai harapan terakhir. Namun kondisi Irene saat itu sudah sangat kritis. Di perjalanan, menurut Alfonsina, tubuh Irene mulai dingin dan perutnya tak lagi menunjukkan gerakan. Keluarga tidak mencari masalah, mereka hanya mencari pertolongan. Ia menilai penolakan berulang yang terjadi adalah bukti kegagalan sistem pelayanan kesehatan. Keluarga berharap pemerintah mengusut tuntas kejadian ini agar tidak terulang pada ibu-ibu lain yang membutuhkan pertolongan darurat. Jadi keluarga tidak mau salahkan siapa-siapa, tidak. Yang kita tanyakan ini soal rujukan itu dan kenapa sampai bisa tolak dan berapa rumah sakit karena sudah semakin viral, banyak yang kasih masukan. Jadi kita keluarga hanya mungkin mau proses tuntut, mungkin saya secara pribadi sebagai ipar, saya mungkin tidak bisa bicara. Kita serahkan ke mama mantu dari korban, mama dari korban untuk sama suami. Untuk proses kedepannya seperti apa, mungkin kita keluarga tidak bisa putuskan. Tapi karena puji Tuhan banyak orang yang menyuarakan, akhirnya sudah viral kemana-mana. Kematian Irene Sokoy menjadi pelajaran bagi tata kelola fasilitas kesehatan di Papua. Presiden Prabowo telah memerintahkan Mendagri dan Menkes untuk melakukan audit investigasi terhadap sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menolak Irene. Jika terbukti ada pelanggaran, rumah sakit yang menolak pasien akan diberi sanksi tegas dari Kemenkes. Ari dan Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemerintah pusat terus mengusut dugaan kasus penolakan sejumlah rumah sakit terhadap pasien hamil di Jayapura, Papua. Atas perintah Presiden, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah Provinsi Papua mengirim tim investigasi untuk mengaudit 4 rumah sakit yang diduga terlibat kasus ini. Tim Kemendagri menggelar rapat di kantor gubernur. Tim terdiri dari 8 orang, mereka akan memeriksa 2 rumah sakit, yakni RSUD Yowari dan RSUD Abepura, terkecuali rumah sakit swasta dan rumah sakit Bayangkara milik Polri. Tim dari Inspektorat ada 8 orang untuk melakukan pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi ada objek yang harus kita lakukan pemeriksaan. Ya, selain pihak rumah sakit, pihak mana lagi yang akan dipanggil untuk rumah sakit? Kemudian perkembangan nanti kita lakukan perkembangan apa hasil dari rumah sakit, baru kita lakukan pengembangannya, yaitu Dinas Kesehatan, kemudian rumah sakit. Komisi 13 DPR RI juga menyorot kasus ini. Tony Tesar menilai rumah sakit tidak hanya melakukan malpraktik, namun juga melanggar HAM, sehingga kepolisian harus memprosesnya secara hukum. Artinya bahwa 4 rumah sakit, ya terlepas dari apa yang sudah disampaikan di media bahwa ada keterbatasan, ada petugas dokter yang tidak ada di tempat, itu bagian dari satu kondisi di mana kita di Papua saat ini terjadi keterbatasan atau kurang serius, katakan begitu, kurang perhatikan bagaimana pelayanan kesehatan yang baik. DPR meminta Kementerian Kesehatan membenahi sektor kesehatan di Papua dengan menempatkan dokter spesialis di Papua dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang memadai. Nasib tragis menimpa Irene Sokoy. 4 rumah sakit di Jayapura pada 17 November lalu menolak wanita ini untuk bersalin. Akhirnya Irene dan anak yang dikandungnya meninggal dunia. Kasus ini mendapat sorotan luas masyarakat dan Presiden yang meminta untuk mengusut kasus ini. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.